Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara takbiran itu udah mulai terdengar tuh, karena di kaki Gunung Ciremai itu kebetulan ada pesantren, kalau nggak salah pesantren Al-Mu'tazam. Iya. Itu terdengar sampai Atas pos 6. masih kedengeran itu. Kedengeran takbiran segala macam. Oh, kita aman lah, ada suara takbiran. Nah, dari jam 8 ke jam 9 itu tiba-tiba kayak ada yang goyangin tenda atau ada yang masuk tenda lah. Tapi kita nggak tahu ini siapa. Gue merinding beneran. Nah, yang pas tragedi itu terjadi, maksudnya yang pas itu gue ngerasa ada yang masuk, kita bergegas untuk cepat keluar dong. Wah, ini siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Ciremai? Salah satu gunung paling tertinggi di Jawa Barat ini memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya. Baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horor nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Gaung. Selamat malam. Apa kabar nih Bang Gaung? Sehat, alhamdulillah. Dari Bekasi Bang. Dari Bekasi. Seberapa jam Bang mari Bang? Ya tadi jalan jam 4:07. Baru sampai jam 8 ya? Ya, tapi kan tadi mampir dulu, buka puasa dulu. Buka puasa dulu. Alhamdulillah lancar puasa Bang? Alhamdulillah lancar. Oke Bang, thank you banget nih Bang. Udah datang dan mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Ciremai ya. Nah itu pada tahun 2017, lu cuma berdua Bang, dan pas lu tahu, emang udah lu tahu ini hari Idul Adha berarti ya? Ya, salah kita juga sebenarnya maksain itu saat itu. Malam takbiran di atas berarti? Ya, malam takbiran di atas, kita jangan lupa. Gokil, pantesan cuma berdua doang ya? Iya, jadi satu gunung cuma berdua tuh. Oke, dan itu bertepatan malam Jumat juga tuh Bang? Betul, malam Jumat. Tadi gue cek juga tuh di kalender ya, Iya. 2017, hari Jumat itu. Hari Jumat. Wah, keren sih Bang. Ngalamin apa aja Bang pada saat itu? Ngalamin ada beberapa hal yang memang kayak kita di malam itu, kita nge-camp di pos 6 itu kayak ada yang nyenterin. Jadi kita ngerasa ada pendaki nih di hari ini. Iya. Jadi, kita tenang karena ada temen kan. Terus kayak ada jejak kaki, jejak langkah pendaki, terus lagi ada suara nangis. Terus Teror berarti ya? Ya. Tapi yang pas kita summit di puncak Pancabuana itu kok nggak ada siapa-siapa. Cuma berdua aja? Berdua aja. Wah, gokil nih. Untuk lebih jelas nanti bakalan diceritain aja langsung Bang ya? Betul. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputar trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke Bang Gaung, bisa diceritain nggak Bang dari awal pendakian itu kayak gimana Bang? Silakan. Oke. Jadi gini, dari awal Bang ya. Iya. Pertama, tadi yang udah sempet gue spill, Abang baru pulang dari Kalimantan. Baru nyampe Bekasi, baru berapa hari lah jadi Bekasi, memutuskan untuk ngajak naik gunung lah. Akhirnya gue mikir, ke Ciremai nih kayaknya seru. Kita putuskan ke Ciremai, kita prepare semua alat di rumah segala macam. Nah, salahnya memang balik lagi, kita sadar kalau itu salah, kita berdua. Karena memutuskan untuk naik di malam takbiran Idul Adha. Wah, gokil. Nah, itu salah satu keputusan yang salah lah menurut gue. Iya. Nah, di H-1 Lebaran itu, kita berangkat dari rumah sekitar jam 2 siang. Itu kita naik Grab dulu ke Terminal Cikarang SGC, baru naik bis Lurah Agung. Nah, dari Cikarang menuju Kuningan itu sekitar ada 4-5 jam lah, karena macet di jalan segala macam. Akhirnya kita turun ada di Simpang Kuningan itu, kalau nggak salah tengah-tengahnya ada Tugu.
Nah, kita turun dari bis Luragung, kita ke Indomart dulu nih, ke Alfamart kan beli logistik-logistik yang belum terpenuhi. Kayak beberapa makanan-makanan ringan. Setelah itu kalau nggak salah kita sampai di Kuningan itu jam 5:30 menuju maghrib lah pokoknya. Oke. Udah sore-sore gelap gitu. Akhirnya setelah kita keluar supermarket itu kita naik ojek ke base camp Linggajati. Naik ojek sampai di base camp Linggajati itu sekitar jam 6:30 lah. 6:30 jam 7 malam. Nah, di sini udah mulai kok nggak ada pendaki ya. Di situ udah mulai kayak ada hal-hal yang sebenarnya baik lagi. Kita selalu berpikir positif gitu. Cuma kan ada beberapa hal yang membuat kita curiga kan. Kayak, biasanya di base camp pendakian rame dong. Nggak mungkin nih nggak rame, hari libur. Cuma memang malam takbiran salahnya. Tapi pas di base Sorry, camp, bukan malam takbiran. sebelum berarti ya? Sebelum malam takbiran. Iya. Sebelum malam takbiran. Kita tidur, itu sekitar jam berapa ya? Jam 8 malaman. Kita rapi-rapi kan biasa, mau tidur segala macam. Kita tidur, bangun itu sekitar subuh kita bangun. Selesai sholat subuh, baru kita prepare packing ulang kan. Packing ulang yang sekiranya memang bisa ditinggal di base camp kita tinggal. Yang memang harus kita bawa. Nah, jam 7 pagi itu kita mulai registrasi Simaksi, Mas. Nah, registrasi Simaksi inilah. Kayak biasa kan Cermai dengan saat itu ya, dengan harga yang lumayan mahal Simaksinya, tapi udah dapat Kupon makan makan sama Iya. sertifikat Iya. gitu. Walaupun naiknya 2017 tapi sertifikat 2016 nih. Beda tahun. Iya. Udah tuh, kita jalan sekitar setelah registrasi segala macam, jam 7:30 jam 8 pagi itu kita mulai trekking. Dan kupon makan ini berlaku di pos terakhir dan di pos terakhir yang ada warung, kalau nggak salah itu di pos 1. Kita jalan, akhirnya kita putuskan sarapan di pos 1 itu karena dapat kupon makan gratis kan. Kita makan segala macam. Nah, ini udah mulai, mungkin kalau gue nggak ngerasa gimana, cuma nggak pernah berpikir negatif lah, Bang. Cuma kayak ada beberapa hal yang tiba-tiba kok naik gunung sekarang tiba-tiba muntah-muntah. Tiba-tiba ada hal yang kayak gitulah. Iya. Jadi kok Kayak mual gitu, Bang. Iya, kayak mual. Jadi setelah makan ini kok tiba-tiba nggak kayak biasanya gitu, Bang. Ya baik lagi gue berpikir positif, mungkin gue lagi kurang fit. Akhirnya jalan kita dari pos 1 itu kan, terakhir warung terakhir itu kita jalan pelan-pelan. Nah, nyampe di pos 3 kita itu istirahat. Nah, di pos 3 ini kita yang ketemu batu besar itu, Iya. yang katanya dulu ceritanya itu adalah tempat Petilasan itu ya. petilasannya Batu Sunan Gunung Jati. Nah, di situ udah mulai ketemu banner-banner atau tulisan-tulisan yang menurut gua merusak sugesti pikiran manusia ya. Kayak misalkan ada tulisan buang sampah sembarangan digendong Nyi Lingga. Oh, oke ya. Nah, terus lagi kencing sembarangan, buang air kecil sembarangan itu diikuti Nyi Lingga sampai rumah. Dan tulisan itu hampir sepanjang jalan. Itu dari pos 3 menuju pos 4. Kita jalan terus. Nah, di pos 4 ini udah mulai kayak kok tiba-tiba ada bapak-bapak nih. Ada bapak-bapak yang memang dia bawa arit kayak warga lokal yang memang mau berkebun gitu, Bang. Di pos 4 itu kita ketemu, kita istirahat sebentar, break. Bapak-bapak itu, "Misi Mas, oke jalan." Dan kita break itu nggak lama, nggak sampai rokok sebatang lah. Karena kebetulan kan abang juga nggak ngerokok, jadi kita cuma ya udah minum sebentar, istirahat semenit 2 menit ke jalan gitu. Dan di sini juga kita ketemu yang dulu orang bilang istilah, ya gue nggak tahu ya, ini sugesti gue aja atau memang ini beneran. Tapi nyatanya yang gue dapetin di situ, di pos 4 ini gue ketemu burung yang nuntun gue jalan. Burung jalak ya? Iya, dan itu memang orang-orang dulu ya dapat cerita dari beberapa orang-orang tuh kayak itu bener ada gitu loh. Dan di situ gue ketemunya, Bang. Jadi kayak gue istirahat, burung itu berhenti. Berhentinya ya, misalkan kita istirahat di situ, dia di sana gitu kan, cuma jauh beda berapa meter. Nah, kita jalan, dia jalan. Nah, akhirnya gue coba mengikuti bapak-bapak inilah, karena kan gue mikir, gue berdua nih, kita awam dengan jalur Cermai kan, belum pernah ke Cermai juga. Nah, jalan, tiba-tiba satu momen hilang nih orang ini. Bapaknya hilang? Bapaknya ini hilang. Balik lagi dong, gue berpikir positif kayak, oh ya udah ini mungkin warga lokal yang lagi berkebun gitu, Bang. Karena memang hutan kan luas juga kan, nggak bisa kita bilang itu ya hal-hal yang negatif lah.
Udah kita berpikir positif. Nah itu sekitar ada di jam-jam 1 siang. Kita istirahat sebentar lagi, itu di pos 5, kita jalan lagi. Nah, nyampe pos 6 itu, kita putuskan nge-camp, itu jam 3 sore. Jam 3 sore kita putuskan nge-camp, udah nih nge-camp aja di pos 6 kan. Karena memang areanya udah lumayan lah itu, bisa 15-20 tenda di pos 6 itu. Memang dari ranger itu direkomendasikan di atasnya Bapak Tere kan. Biar summitnya itu lebih ringan lah. Nah, akhirnya kita putuskan untuk, oh yaudahlah di sini aja biar nggak ngelewatin Bapak Tere itu pakai carrier kan. Kita nge-camp segala macam. Awalnya sore masih aman nih. Sore masih dengan suasana yang asik aja gitu, fun aja bang. Walaupun cuma berdua. Tapi balik lagi kita positif mungkin ini ada orang di belakang kita nih. Nanti juga naik lagi. Udah tuh kita gelar tenda segala macam, masak-masak dan lain-lain. Nah, masuklah di maghrib nih malam. Maghrib masih aman, jam 7 aman, jam 8 malam ini udah mulai, gue nggak tahu kenapa kalau cerita Ciremai ini merinding aja gitu bang. Karena seumur-umur gue nggak pernah ngalamin hal kayak gini. Gue selalu berusaha untuk fun aja. Berusaha untuk positif. Tapi kenapa kok di Ciremai ini gue temuin sama hal-hal kayak gini gitu loh. Nah, jam 8 malam inilah. Jam 8 menuju jam 9 kita udah masuk tenda dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara takbiran itu udah mulai terdengar tuh. Karena di kaki Gunung Ciremai itu kebetulan ada pesantren. Kalau nggak salah pesantren Al-Mu'tazam. Iya. Itu terdengar sampai atas pos 6. masih kedengeran itu. Kedengeran takbiran segala macam. Oh, kita aman lah, ada suara takbiran. Nah, dari jam 8 ke jam 9 itu tiba-tiba kayak ada yang goyangin tenda atau ada yang masuk tenda lah. Tapi kita nggak tahu ini siapa. Gue merinding beneran. Nah, yang pas tragedi itu terjadi, maksudnya yang pas itu gue ngerasa ada yang masuk, kita bergegas untuk cepat keluar dong. Wah, ini siapa nih? Memang gue takut kalau itu hewan. Jujur gue takut banget memang kalau hewan. Akhirnya kita buka tenda. Ini nesting, bukan nesting ya. Kompor itu udah terbalik nih. Dan nesting gue udah nggak ada nih. Nesting satu-satu udah nggak ada. Kita buka tenda, ngeluarin headlamp dong. Bang, ayo temenin keluar. Karena gue jujur gue takut banget sama hal kayak gini. Kita senter segala macem. Kalau hewan yang pertama mungkin ada jejak bang. Iya. Pasti dong mau hewan apapun ya. Segala macam itu pasti ada jejak. Ini gue nggak nemuin jejak sama sekali. Bahkan di teras tenda pun itu nggak ada jejak hewan gitu loh. Tiba-tiba nesting itu hilang aja. Nah gue carilah keliling, gue cari bang. Dan logisnya gini, di teras itu kan gue nyimpan makanan dan sampah makanan kan. Iya. Kalau hewan pasti ngambilnya makanan dong. Nggak mungkin dia ngambil nesting kan, nggak mungkin hewan masak. Iya benar. Nah di situ gue cari keliling segala macam bareng abang gue berdua. Itu nggak ada sama sekali. Nesting nggak ketemu? Nggak ketemu sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Serius bang? Serius, sumpah. Sumpah itu benar-benar. Nah gue langsung mikir kayak, oh mungkin hewan itu supaya apa ya? Supaya gue nggak mau pikiran gue ini tersugesti dengan hal-hal gaib gitu bang. Iya. Gue selalu berpikir positif untuk, gimana caranya gue berpikir ini hewan biar gue aman gitu secara pikiran sama perasaan. Udah bang, apalagi abang gue kan, gue nggak pengen abang gue jadi ke-trigger gitu loh. Gimana caranya? Udah bang, ini mencoba menenangkan lah. Nah, udah mulai jam 10-an, jam 10, jam 11 malam ini jadi banyak center-center bang, yang nyenterin tenda. Baik lagi, gue secara logika ya nggak mungkin lampu tembak tuh pesantren ya. Yang lagi dari bawah ya? Dari bawah ke atas kan nggak mungkin bang. City Light, terang-terangnya City Light juga nggak mungkin kan teranginnya ke atas. Nah, gue berpikir sama abang gue saat itu, oh bang, ada pendaki nih. Aman berarti kita ada temen. Jadi kayak center segala macam. Terus itu bayangan tenda. Kalau tenda di center itu kan bayangan orang lewat itu pasti nyata bang. Dan itu bener ada. Ada bang? Ada. Sumpah demi Allah itu ada. Oh lewat 1, 2. Oh gue aman dong bang, udah aman. Kita coba meramin mata tapi belum bisa segala macam. Ada suara langkah kaki itu semenit sekali. Semenit sekali langkah kaki. Dadak, wih aman nih. Ada teman kan kita naik. Nah, maksudnya nggak berdua banget. Nah udah itu gue belum tahu kebenaran itu orang bener atau enggak. Pokoknya di jam itu gue denger itulah. Masuk jam 1, jam 2 malam, tiba-tiba kita sama-sama kebangun, dengar suara cewek lah. Cewek nangis. Itu di pos 6 itu. Tiba-tiba ada cewek nangis itu sekitar durasinya 5-10 menit.
Wah itu nyata banget sih bang, di kuping itu bener-bener ada. Kayak gue mikir ini orang deket kayaknya. Dan kita balik lagi berpikir, oh mungkin ini pendaki lain yang lagi bercanda atau gimana segala macam dan lain-lain. Cuma logisnya ini nggak mungkin. Di sini pokoknya kita udah cukup lihat-lihatan aja, udah nggak bisa ngomong apa-apa karena nggak mungkin kita cerita di gunung kan, nggak mungkin kita cerita di tempat itu. Yang gue takut malah jadi ada hal-hal yang nggak pengen, yang nggak ingin apa ya, yang nggak kita inginkan itu terjadi di situ. Itu yang akhirnya kita ya udahlah, sama-sama coba untuk diem aja gitu loh, dengar segala macam. Oke. Jam 3 malam kita bangun baru kita summit. Kita kan setelah dengar cewek itu kita tidur. Jam 3 malam kita bangun, kita prepare summit, cuma minum air putih karena nesting udah nggak ada. Kita udah nggak bisa masak nasi, nggak bisa masak mie, kita nggak bisa masak air hangat. Kita cukup ngandelin apa itu botol 1 liter itu sisa setengah. Udah bang, kita summit pelan-pelan. Kita prepare makanin biskuit segala macam. Jam 4 subuh tank kita itu putuskan untuk summit. Nah di sini gue nyari orang yang semalam lewat bang. Oke, ya. Gue nyari kemana nih orang. Gue mikir ranger bilang sama gue pertama kali gue naik itu di pos Simaksi, dia bilang usahain ngecamp di atas Bapetere. Gue mikir karena gue di pos 6, oh berarti ini orang-orang ini yang semalam lewat Pada di atas ya? Pada di atas. Iya. Jalan lah. Di tengah perjalanan sempat dikejar babi nih. Sampai trekking pole gue saat itu gue tinggal di Cermai. Trekking pole karena itu udah bener-bener udah nggak karuan bang. Di jam 4 menuju jam 5 subuh itu kita summit itu. Gue bilang sama bang, gue udah lari bang. Itu babi bener-bener deket. Ngejar terus. Gue bilang, wah udah nggak sehat nih gue bilang. Udah trekking pole gue kasih abang gue. Akhirnya di tengah perjalanan trekking pole itu patah lah. Akhirnya ya mungkin ini nggak patut dicontoh ya untuk teman-teman yang mendaki, dan salahnya gue saat itu gue ninggalin tuh trekking pole. Di situ aja dilemparin. Di situ gue lemparin di balik batu. Ya itu nyampah lah intinya. Itu salah juga gue di situ. Akhirnya gue jalan terus nggak ketemu pendaki sama sekali. Sampai di pos 9-nya Cermai itu yang udah mulai jalan bebatuan, vegetasi udah selesai. Gue mikir kayak, wah kok nggak ada pendaki ya? Nggak ada tenda satupun yang terpasang. Itu di situ gue mulai kok gini nih. Maksudnya udah mulai pikiran gue udah mulai bener-bener udah nggak bisa pikir positif gitu bang. Iya. Karena ini udah pagi lagi gitu loh. Udah pas dari Idul Adha itu. Itu udah bener-bener gue nggak bisa mikir positif. Nggak mungkin dong orang ngecamp di puncak logikanya bang. Gue jalan lagi nyampe puncak Pancabuana di Cermai itu gue jam 6:15. 6 pagi lewat 15. Di situ udah bener satu gunung semua gue lihat. Itu nggak ada orang satupun. Cuma lo berdua? Cuma berdua. Oh, oke. Di situ kita putuskan, gue bilang sama bang, kita jangan lama-lama di sini. 10 menit, 15 menit, kita foto-foto, selesai kita pulang. Nah, di puncak itu gue cuma makanin, ya makanan dengan biskuit-biskuit itulah. Dan memang yang lebih dahsyatnya saat itu, air juga habis. Jadi, dari air yang 1 liter gue bawa sisa setengah itu, di puncak itu sisa segini lah bang dari air, dari 1 liter itu. Nah ini benar-benar sisa segini, ya udah kita bagi-bagi 2 aja bang. Jam 6:30 pas kalau nggak salah itu 6:30, karena gue putuskan gak mau lama-lama di puncak kan. 6:30 kita turun lagi balik ke base camp, balik ke tempat kita camping ya. Jadi di tempat kita buka tenda, kita jalan segala macam. Itu aman sebenarnya, di pagi itu kita udah nggak ketemu hal-hal itu lagi lah. Nah di tenda itu niatnya kita mau masak kan, kita cari lagi tuh nesting. Oh, yang semalam bilang itu ya? Yang semalam bilang, karena ini udah terang dong kita, mungkin ya semalam lebih gampang ya? Lebih gampang lah nyarinya. Kita cari sampai kita masuk ke hutan ada di belakang tenda itu di pos 6. Karena tenda gue madep jalur kan, jadi kalau ke belakang itu hutan tuh. Itu kita cari ke sana, itu bener-bener gak dapet bang. Situ gue mikir, wah anjir ini, sedangkan kita harus makan kan. Akhirnya gue tanya bang gue, lu lapar nggak? Gue sih nggak terlalu lapar gitu. Baru dia bilang, ya udah kita putuskan, udah kita turun aja yuk ke bawah. Kalau kita cari lagi nih, ngeri nggak ketemu, gue mikir kan. Itu kalau nggak salah gue nyampe di pos 6 itu jam 8 pagi. Udah nyari-nyari segala macam, gue bongkar tenda lah karena udah putusan, udah kita putusin untuk turun aja, nggak usah makan. Udah bener-bener kita langsung packing segala macam, kita gulung tenda. Itu sekitar jam 9 pagi, jam setengah 10 kita turun. Nah kita nyampe pos 5 lagi, udah mulai pendaki naik tuh. Oh, ada hari itu? Di hari itu gue turun jadi banyak bang pendaki. Oke.
Mungkin habis pada sholat Idul Fitri ini Idul Adha kali iya. ya. Baru pada naik dia. Baru pada naik. Jadi bahkan banyak yang dari Bekasi juga bang, banyak yang sama gua. Oh. Jadi dia naik malam takbirannya di jalan tuh. Kalau gua malam takbiran kan di atas. Iya. Hamin 1 di jalan kan, Hamin 1 takbiran gua di jalan. Nah kalau mereka jalan yang pas malam takbiran mereka baru nyampe base camp. Baru base camp berarti ya. Nah di pos 5 gua baru ketemu 2 orang tuh, 2 orang abang-abang dari Bekasi. Gua minta air segala macam. Bang di atas rame. Enggak bang, kita berdua doang. Serius bang, iya. Ini gua baru ketemu orang di sini. Gue bilang, selain bau bapak yang kemarin, yang gue nggak tahu itu orang apa bukan? Iya, pokoknya tiba-tiba nggak ada aja. Cuma gue positive thinking itu warga lokal lah, yang pengen berkebun. Gue turun lagi di pos 4, gue ketemu sekitar 15-20 orang naik. Itu ramai banget bang di hari itu. Gue mikir, anjir kenapa di hari gue nggak ada yang naik ya, gue bilang. Baik lagi gue nyadarin, nah ini keputusan yang salah gue naik malam takbiran lah. Jalan lagi sampai pos 2, pos 1, itu bener-bener ramenya minta ampun bang. Gue ketemu terus pendaki naik, gue minta air. Mereka pada nanya bang, di atas ramai. Enggak bang, kita kemarin cuma berdua. Gue bilang kita di puncak bener-bener berdua segala macam. Gue kasih unjuk foto segala macam, nggak ada orang satu pun, nggak ada orang bang. Makanya di foto gue di Ciremai itu bener-bener kita aja berdua, nggak ada orang satu pun. Kan biasanya kalau foto pasti kan ketemu crowdednya kan. Iya, ada orang-orang iya segala macam. Nah ini bener-bener clear memang. Enak sih kita berdua, cuma wah itu seremnya minta ampun sih. Gue nggak habis pikir, maksudnya gue nggak expect aja itu bisa gue cuma berdua gitu loh. Akhirnya kita turun di pos 1, kita ketemu warung lagi, kita istirahat, baru kita makan di situ lah. Makan di situ, cuma bayar kan kupon gratis sudah kepake nih. Kita makan di situ segala macam, makan mie, baru di situ mulai cerita sama abang. Jadi gue bisa nyocokin ini cerita kenapa bisa. Maksudnya kenapa gue bisa berani cerita ya soal ini, karena apa yang gue dengar itu semua yang didengar abang gue juga sama. Oh. Jadi yang dirasain sama apa yang gue rasain nih sama abang gue nih sama nih bang. Dari nesting hilang itu abang gue udah mikirin ini udah gak wajar. Cuma dia nggak berani ngomong gitu loh, dan gue juga nggak berani ngomong. Kita cuma saling menenangkan aja. Oh ya udah bang ini, oh ya om. Padahal kita dari situ tuh bahkan bukan dari nesting hilang itu, dari bapak-bapak itu kita udah ngerasa, oh ini orang siapa ya? Karena warga lokal, ya mungkin oke lah ini warga lokal, cuma kan dia berkebun kok sampai pos 6 gitu loh. Iya. Ini hal yang, maksud gue ini hal dari yang... kayu bakar kok sampai atas. Iya ya? Gitu bang. Udah akhirnya gue cerita semua segala macam, bener di situ ketemu. Oh ini yang gue rasain juga bang. Gue tanya, lu dengar suara pendaki lewat? Denger Rum. Bahkan gue ngeliat orang pendaki lewat di depan tenda kita. Oh iya. Lu dengar suara cewek nangis gak? Gue denger Rum. Jam berapa bang? Gue nanya sampai sedetail itu bang, jam berapa? Jam 1 sampai jam 2 itu gue denger. Sekitar 5 sampai 10 menit itu suara itu gak hilang. Dan itu percis bang yang gue denger. Gue bilang. Kayak suara nangisnya itu ngerintih apa gimana bang? Kayak nangis biasa? Kayak nangis biasa bang. Kayak anak kecil nangis ya. Kalau gue denger kayak anak-anak remaja nangis lah. Oh, kayak habis diomelin bapaknya dia nangis. Wah, gue bilang. Di situ gue udah mulai, wah ini. Akhirnya kita selesai makan. Menuju dari pos 1 di warung terakhir itu kita menuju base camp itu kita sambil cerita tuh, dan itu bener-bener wah itu bener-bener nyata lah hal yang gua rasain, gua denger, gua pikirin itu semua dirasain juga sama abang gua denger juga, abang gua rasain juga, maksudnya abang gua juga mikir yang sama gitu loh. Nah yang bener-bener gua validasikan lagi yang pas gua laporan. Gue pengen tahu nih, bener gak gue cuma berdua? Oh iya. Gue masih 50-50 bang, walaupun gue udah turun ya, di puncak gue gak ketemu siapa-siapa segala macam. Atau mungkin kelewat apa gimana ya? Iya kan, akhirnya gue tanya sama tuh ranger, laporan bang, dikasih sertifikat lah sama dia. Bang mau nanya bang, kemarin naik yang bareng saya siapa ya? Ada orang lagi nggak selain saya? Oh nggak ada mas, cuma berdua. Nah di situ baru gue langsung sadar, oh oke bang. Dia nanya, emang apa yang terjadi di atas? Gue cukup, gue bilang, enggak kok, enggak apa-apa, gue bilang. Aman, oh yaudah yang penting selamat. Tapi dia sambil tahu-tahu gitu. Kayak udah paham ya? Iya, kayak udah paham. Kalau lu nanya gini tiba-tiba mungkin dia mikirnya. Udah akhirnya, gue bilang, oh yaudah yang penting selamat, kata dia. Udah kita turun ke base camp, kita ya beres-beres kayak biasa segala macem, mandi dan lain-lain. Baru situ kita, oh ya udahlah, ke Ciremai ini kita putuskan untuk. Dan abang gue sampai sekarang gak mau naik gunung lagi. Berarti itu pertama kali? Pertama dan terakhir untuk dan udah nggak mau lagi? Nggak mau. Gue gunung manapun nggak mau.
Karena apa bang? Ya karena pertama kali naik gunung dia ketemu yang kayak gitu bang. Oh langsung down mungkin mental. Iya, mungkin dia langsung udahlah. Dan mungkin kebetulan juga dia sekarang udah berkeluarga, ya udahlah, udah keputusan dia. Sempat berapa kali gue ajakin, ayo kita naik ke sini yuk. Kata dia, enggak, gue udah enggak mau naik gunung lagi. Kata, camping aja dia maunya. Kalau camping mau dia berarti? Mau dia kalau camping. Oke, ini pendakian di tahun 2017. 17. Itu Gitu, serunya. cuma berdua doang tuh ya. Dan yang lebih gokilnya lagi ini ternyata orang lagi pada motong kambing, kebo ya. Sapi lu mana di Di gunung. gunung, itu salah sih bang. Kayak orang nggak punya kampung gokil. Dan salah. itu bener banget, berarti teror itu mulai dari malam itu ya? Malam, itu Dari- bener-bener nyata sih malam bang. Pas malam itu, pas setelah mulai masak berarti ya lu ya? Lu sempat masak ya pas malam Sempat itu? masak. Sempat masak itu sekitar, itu yang tadi gue bilang dari jam 6 sampai jam 8, dari sore itu kita udah mulai masak mie. Udah mulai makan-makan buat kopi segala macam. Nah di jam 8 itulah kita udah nggak ada aktivitas di luar kan. Udah bener-bener dalam tenda. Di teras pun kita udah nggak ada aktivitas. Nah di situ yang nesting hilang itu. Tapi sebelum nesting hilang ini, lu ngerasa ada yang masuk ke dalam tenda? Jadi kayak ada yang goyang gitu bang. Kalau orang masuk tenda dibuka terasnya itu kan berasa kita kan Iya, iya. dari dalam. Nah itu yang gue rasain. Oh. Tapi yang pas gue keluar itu ketutup. Tapi ininya cepet nggak pas lu getar begitu, lu keluar Cepet nggak? bang. Nggak ada jeda sampai 10 menit, 20 menit Oh gitu? enggak. Jedanya cuma sekitar 20 detik, 30 detik lah. Gue sempat, oh ini siapa nih? Begitu getar langsung lu keluar berarti? Iya, gue sempat lihat-lihatan dulu sama abang gue nih. Wah, ini siapa nih? Baru gue langsung keluar. Gue senterin nggak ada. Dan anehnya gini bang, nesting itu kan satu set itu ada beberapa, Iya, ada 3 itu kan? ada 3. Nah. Yang buat teflonnya, yang panci besarnya, panci kecil ya kan? Iya. Dan itu 3-3 hilang. Tapi sebelum ini si satu ini gitu bang? Enggak? Enggak, mencar. Mencar kan? Mencar. Kayak biasa kita di gunung aja Iya, gitu, udah bawa kompor 2 masa kan. bodo aja gitu ya? Iya, masa bodoh aja gitu. Dan itu bener-bener 3-3 yang ada. Kok bisa sih? Kalau emang binatang kayak babi gitu kan mungkin dia ngapain Ngambil ngincer nesting, nesting ya kan? betul. Makanan ada di situ. Makanan ya? ada di situ. Sisa makanan juga banyak. Iya, dan yang nggak mungkin cepat juga hilangnya. Nah itu dia bang. Kan babi-babi di gunung kan berani. biasanya, Berani kan? bener. Beraninya pun pasti dia ngendus dulu. Iya, walaupun Ambilnya- kita keluar juga masih ada Masih dia. ada. Oke, iya. Itu makanya, karena gue mikir kenapa ini hal aneh yang gue rasain. Karena sempat gue di Cikuray itu bang, di satu tenda itu gue dikelilingi 7 babi. Jadi emang salahnya gue itu di pos berapa Cikuray gitu. Gue ngecamp itu buka tenda di pinggir jurang. Jadi pagi gue nyampe, karena gue trek malam kan. Pagi gue nyampe buka tenda segala macam dan lain-lain. Sore gue mau summit nih ke yang pas kita jam 3 jam 4 sore kita buka itu 7 babi dikelilingi bang. Dan gue nggak berani keluar di situ. Ini gue cocokin sama Cermai nih. Iya. Babi di Cikuray yang sama-sama Jawa Barat dong bang, dan sama-sama babi lah intinya kan. Iya. Dia ngacak-ngacak makanan gitu loh, nyari sisa makanan segala macam, dan memang Wah, itu normal ya? normal bang. Normal emang babi gitu. Dan gue ngeliat nyatanya langsung kalau di Cikuray memang itu gue dikelilingin gitu loh. Tapi kenapa gue di Cermai kok ini babinya nggak ada gitu loh. Bahkan gue sadarnya itu yang dikejar babi itu yang pas summitnya yang malam itu. Itu banyak gak tuh bang babi? Yang pas gue dikejar babi itu cuma 1 babi sih. Oh, cuma 1 Cuma lari kayak cepet aja gitu bang. Itu yang buat panik aja gitu, kayak wah anjir deg-degan aja gitu. Akhirnya gue bilang bang lari duluan, lari. Di situ trekking pol patah kita tinggalin. Tuh lumayan. Dan lah, terornya juga bukan abis di situ aja kan, sempet ngelihat center ya. Ya Itu ngeliat center arahnya dari atas apa dari bawah bang? dari bawah bang. Dari bawah mau ke atas berarti. Iya, ya, kan? jadi pos 6 ini kan misalkan ini jalur ke atas nih. Iya. Nah ini tempat campnya sebelah kanan. Oh, lu nenda di samping jalur berarti? Iya di samping jalur sebelah kanan nih. Memang ada area camp gitu bang. Iya. Besar lah itu sekitar 15-20 tenda dan arahnya ke jalur. Iya. Belakangnya kan hutan gitu dia. Gua ke arah jalur itu. Jadi setiap pendaki nyenterin itu bener nyata bang. Orang nyenterin. Dan itu orang lewat itu bener. Kalau tenda kan kadang dia nggak gelap banget kan pasti kayak Ada siluetnya. ada pasti. siluetnya. Iya. Itu lewat nyata di depan kita. Terus kayak suara pendaki dak. Nyata banget lah bang pokoknya. Nah, malam itu ada pendaki yang lewat, enggak lu sempet tegur gitu, bang? Enggak. Mampir. Kenapa itu bang? Nggak, dan gue mikirnya kayak oh ya udah yang penting ada pendaki, dan gue berusaha untuk kita coba untuk tidur gitu bang. Gue cuma pengen ya udah kita tidur nih segala macam. Gue cuma bilang sama bang gue nih udah ada pendaki lah, minimal kita udah ada teman di sini. Dan itu abang ngerasain juga berarti ya? Ngeliat Itu, juga? Ngeliat juga sama bang. Bener-bener sama. Jadi apa yang gue rasain itu malam itu sama dia.
itulah yang buat dia nggak mau naik gunung lagi. Iya, iya. Dan lu ngerasa ada banyak orang yang lewat gitu ya? Iya, jadi kayak ya sekitar ada, gue mikir saat itu ya sekitar ada 10-20 pendaki lah yang bareng gue nih. Iya, iya. Pasti ada nih. Atau mungkin dia nggak camp di atas ya setelah Bapak Tere itu. ya kan? Karena emang direkomendasikan sama ranger Ciremai itu. Nggak lu coba cek lagi di Bapak Tere di atasnya itu nggak ada tenda pas jalan itu? Atau mungkin pas lu turun dari puncak? Yang pas gue summit itu nggak ada orang, nggak ada tenda sama sekali bang. Pas gue summit sampai gue turun kan udah terang dong. Iya. Karena udah jam gue turun dari puncak itu 6.30, itu udah nggak ada sama sekali. Sama sekali aja. bentuk sepi aja, kayak bener-bener gue jalan cuma berdua, nggak ada orang. Nah itu yang buat gue kayak ini beneran berarti semalam gitu. Jadi ya udahlah, kira gue juga udah bener-bener takut ya yang pas turun ke tempat camp itu. Makanya sempet nyari nesting sebentar nggak ketemu, gue bilang udahlah kita putusin untuk turun aja. Gue cuma pengen dalam hati tuh gue pulang. Karena memang jadi gue memang kalau sebelum naik gunung kan sering dengar cerita-cerita dulu kan bang, kayak cerita di Google segala macam dan lain-lain. Nah akhirnya sempat memang dapat cerita-cerita artikel Tentang gunung lah. Iya, Ciremai ya. Ciremai, sempat ada seremnya segala macam gini. Apalagi khususnya Linggajati itu kan memang terkenal dari treknya yang memang curam Dan juga ceritanya ya Nyilingga itu. Nah, tentang sosok bapak-bapak yang lu lihat ini. Mungkin nggak sih bapak-bapak warga lokal yang berkebun sampai ke pos 6 gitu? Nah, kalau gua masuk akal nggak bang menurut lu? Kalau gue mikir nggak masuk akal. Cuma gue nggak tahu sampai sekarang juga gue nggak bisa mastiin itu. Dan dari tampilannya emang bener orang bang, warga lokal gitu. Iya, warga lokal. Jadi dia pakai baju kaos, dia bawa caping, cuma topi caping gitu, cuma nggak dipakai di belakang gitu. Ya. Iya di belakangin gitu. Sama dia pakai celana bahan hitam, sama bawa arit. Udah jalan. Bawa arit jalan. Nah itu yang gue ketemu burung yang nuntun gue itu. Anjing merinding gue. Karena gue nggak tahu itu apa ya. Ini orang atau bukan gue nggak bener-bener nggak bisa mastiin bang. Karena tapi dia ngomong ya. Ngomong. Ini sih mas. Iya pak. Nggak lama kemudian dia lewat, gue jalan juga tuh. Dan itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Dan tiba-tiba nggak ada aja. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, selain di Gunung Ciremai, lu punya pengalaman horor di gunung mana gitu bang? Selamat bang. Gunung Selamat. Jadi tahun berapa itu bang? 2017 juga sama. Oh, sama tahun ya berarti? Sama tahunnya. Jadi setelah gue Ciremai, baru gue Selamat. Oh, oke. Baru dari Selamat gue ke Merbabu, karena gue dulu sempat punya target gitu bang. Sebulan sekali gue naik. Oh, gitu. Nah akhirnya dari Ciremai itu gue ke Selamat, gue jalan itu dari Bekasi ya 7 orang. Dari pertama berangkat udah nggak ya biasalah anak muda. Maksudnya saat itu gue masih muda banget itu bang, baru lulus sekolah. Kita bareng teman-teman yang baru lulus juga ketinggalan kereta lah, lalainya kita. Ketinggalan kereta dari Serayu Malam itu, KA Serayu Malam. Jadi gue baru nyampe Jatinegara itu, kereta gue menuju Purwokerto itu lewat tuh di Jatinegara. Oh, lu baru sampai stasiun? Enggak, gue baru Jatinegara mending bang. Oh, baru Jatinegara? Iya, belum nyampe Senen, tapi kereta gue udah lewat tuh. Nah, jauh banget itu jalannya. Akhirnya kita putuskan, kita diskusi lagi lah di Senen sama teman-teman bertujuh nih, bawa cewek 1 nih, dan ini gue bertujuh, 2 orang yang udah pernah naik gunung, 5-5-nya pemula. Oh, oke. 5-5-nya baru pertama naik nih. Nah akhirnya kata teman, kita ke Guntur aja. Enggak lah, gue bilang kita udah patungan segala macem, tujuan kita selamat gue bilang. Akhirnya kita naik bis dari Kampung Rambutan menuju Selamat lah. Nah di Selamat ini memang terkenal dengan Samarantu dan lain-lain ya bang. Gue nyampe Bambangan itu jam 8 pagi kalau nggak salah. Jam 8 pagi ya. Kita udah nyampe base camp Selamat ya, Bambangan di Pak Haji itu ya, yang terkenal tuh. Nah akhirnya kita rapi-rapi packing segala macem. Jam 11 siang gue naik lah. Itu nggak ada apa-apa, aman-aman aja lah bang. Ngecamp di malam pertama, gue di pos 1,5 pos bayangan, sebelum pos 2 lah, pos bayangannya
Setelah pos 1 sebelum pos 2 di Iya, Slamet. iya. Kita ngecamp di situ karena badai. Karena hujan angin lah segala macam. Udah kita putusin ngecamp. Nah, ketemu orang Bekasi 8 orang. Gue gabung nih akhirnya ber-15. Gue jalan-jalan, akhirnya malam kedua gue ngecamp di pos 5. Nah, paginya gue summit dong. Gue summit, di pos 7 itu gue ketemu hewan. Ini nyata bang, sumpah demi Allah. Hewannya kayak hewan avatar. Oh, Apa itu ya. Cuma dia kecil kayak kucing hutan. Kayak binturong gitu. Beda Bang. kayak landak gitu. Iya, beda bang. Jadi dia kayak kucing panjang. Iya. Cuma cepel kayak tikus. Oh iya. Buntutnya panjang, warna hitam putih. Di situ temen gue yang orang Bekasi 8 orang itu karena dia bawa senjata tajam itu ya, maksudnya yang buat kalau di Semeru kan diwajibkan tuh bawa golok gitu kan. Nah, iya. Baru kata ada warga lokal di situ katanya itu hewan sigung. Oh, hewan sigung namanya. Sigung namanya. Gue nggak tahu lah. Sampai sekarang juga gue nggak terlalu mencari tahu hewan itu lah. Intinya gue aman, nggak diapa-apain kan. Udah jalan, kita nyampe pos 9 Palawangan. Di situ tiga temen memutuskan untuk putar balik. Nggak kuat. Dia bilang gue putar balik. Terus Padahal udah deket ya dia. Kalau udah deket bang, Palawangan kan tinggal naik lagi kan. Iya. Udah bismillah, kata dia, udah nggak apa-apa kalian lanjut. Udah akhirnya kita lanjut. Barang orang yang ber-8 itu ketemu. Otomatis kan kurang 3 berarti kita sisa 12 orang kan. Akhirnya kita nyampe puncak, aman, semua segala macam. Turun, nah inilah 8 orang ini bang, yang bareng gua, yang dari Bekasi yang ketemu gue ini ya. Dia abang-abang lah semua. Orang Bekasi juga, gue jadi akrab dari situ. Sampai sekarang gue berteman. Nah, ada satu orang ini bahasanya nggak dijaga bang. Oh, oke. Bahasanya, iya, bahasanya udah ngawur-ngawur lah segala macam. Wah anjing babi itu segala macam. Gitu-gitulah. Kecelakaan lah yang pas turun Slamet itu dia dengkulnya kena. Oh, orang yang toksik ini? Iya. Di situ kayak kena karmanya lah. Iya. Karma instan ya? Iya. Wah itu lucu banget sih bang. Ketawa semua teman-teman itu. Lu sih ngomongan gitu. Dan ini masih fun lah kita, masih seru-seruan. Turun, sampai pos 5 lagi kita langsung packing turun, kita turun lagi. Nah, di sini gue ketemu temen gue yang tiba-tiba berperilaku aneh. Gue udah lewatin sama rantu bang, cuma jadi di Slamet itu kan kalau lewat Bambangan, setahu gue ya, kalau dari arah naik itu kan dia ketemu jalur aspal dulu tuh, kayak Cermai, kayak Merapi gitu kan. Nah di yang pas menuju pos 1 itu dia ada pintu rimba hutan gitu tuh, ada apa ya, alang-alang gitulah, kita lewatin sedikit tuh menuju masuk pintu hutan itu. Nah gue lewatin tuh. Udah lewatin sama Ratu, pos 1 udah lewat. Ini udah bentar lagi menuju base camp bang. Cuma masih baru keluar hutan lah. Berarti udah lewatin pos 1 dong itu? Udah lewatin, udah mau bawa. Nah itu udah malam, udah ketemu gelap lah. Sekitar habis maghrib menuju Isya. Nah gue di belakang nih, temen gue paling depan. Tiba-tiba dia belok ke kanan. Gue nggak tahu dia kemana nih. Belok ke kanan, dia lari. Dipanggil dong sama anak, lo ngapain ke sono? Dia nengok, untung nengok bang. Wah nengok, gue nggak tahu udah dibawa kemana. Yang pas gue panggil, wih, lu ngapain ke sono Pip? Ada namanya Pip. Lah, kok lu di belakang gue, kata dia. Gue ngikutin lu nih di depan, kata dia gitu. Sedangkan kita semua di belakang. Oh, si Pip di depan? Iya, si Pip ini tiba-tiba, jadi dia ngebelok sendiri gitu bang. Oh, dia ngeliatnya ngikutin lu? Iya, dia ngikutin itu teman-teman, padahal nggak ada orang. Oh, anjir. Kayak dibutain gitu ya? Iya. Pandangannya itu. Pandangan dia gitu tiba-tiba. Untungnya kita tuh semua sadar kok dia tiba-tiba nih belok kayak. Jadi beloknya itu tiba-tiba kayak lari kecil gitu bang. Dia awalnya di belakang gue nih. Tiba-tiba lah, lu kok lu kesono? Wah di sini lu. Lah lu bukan di depan gue, kata dia. Gitu. Sedangkan kita posisinya nih. Posisi gue sama Apip sebenarnya sejajar lah. Iya. Karena lagi ngobrol bareng teman-teman di belakang, tiba-tiba dia lalu. Di situ udah mulai. Walaupun memang itu udah mau sampai base camp ya, baru di base camp dia cerita semua. Tadi tuh gue tadi tuh gue ngeliat lu di depan gue semua, kata dia. Oh, makanya dia ngerasa kayak gitu? Iya, makanya gue ke kanan, kata dia. Makanya gue heran tiba-tiba lu manggil gue, kenapa lu di belakang gue gitu. Itu yang dirasain sama dia. Kalau kita semuanya sebenarnya yang lain fine lah. Iya. Coba kalau nggak dipanggil, wah nggak tahu itu ya. Nah itu pasti dia. masuk berita itu kalau gitu. Gue nggak tahu bang. Pendaki asal Bekasi hilang di Gunung Slamet. Jadi kan nggak lucu ya? Nggak lucu. Nah disitulah akhirnya kita bermalam lagi di Bambangan itu. Besok pagi kita baru putuskan untuk pulang. Nah di sini nih aneh ini emang bis ini nih. Gua turun naik losbak kan dari Bambangan ke terminal Purwokerto.
Nah, di Terminal Purwokerto ini budget udah bener-bener tipis bang, karena gue ketinggalan kereta itu. Oh ya, Jadi keluar kos budget kayak- lagi iya, ya. jadi kos buat tuh beli tiket bis berangkat ya. Buat berangkat itu gue jadi beli 2 kali lah ibarat kata tiket. Sedangkan ini udah kita hitung-hitung ini udah cukup harusnya kalau kita nggak ketinggalan kereta. Akhirnya karena budget ini bener-bener tipis, kita nego-nego bis yang murah. Ada kalau nggak salah bisnya itu dari Purwokerto Freddy Jaya, itu gue masih ingat. Freddy Jaya itu gue berangkat dari Purwokerto itu jam 11 siang. Freddy Jaya. ya. Sampai Jakarta, sampai Bekasi. Iya sampai Bekasi, cuma biasalah keluar pinggir tol gitu kan. Karena harganya murah 90.000 itu, ingat banget gue 90.000. Naiklah anak-anak nih, udah naik. Nyampe keluar terminal Purwokerto ini masuk tol kan. Gue nggak tahu tol apalah itu. Ini udah nggak beres bis bang, udah nabrak pintu tol. Pintu tol ditabrak pelang tol. Nerobos apa sengaja bagaimana? Enggak, remnya belum. Serius? Demi Allah bang, remnya belum. Udah nggak beres nih, gue pikir wah supirnya udah nggak beres. 2 orang nih supir nih, gue rasa nih mabok juga nih supir bang 2. Jadi kayak bawahnya itu udah ugal-ugalan lah. Pertama kali tuh dia udah nabrak pelang tol, dia ganti lah segala macam tuh. Nah dia pura-pura ngecek rem, pura-pura ngecek ban gitu kan, supaya menenangkan si customernya dia yang ada di belakang. Tapi banyak tuh. Banyak full bang. Full depan gua Ustadz malah pakai gamis segala macam. Allahu Akbar dia bilang astagfirullah bang, hati-hati pelan-pelan pak katanya. Udah tuh kita masih naik. Udah kan dia pura-pura abis nabrak itu dia pura-pura katanya oh iya remnya kayak gini segala macam. Udah naik lagi dong ditenangin dia. Dia keluar tol masuk jalur Pantura. Masih di Indramayu nih bang. Indramayu Indramayu itu kan kalau Pantura itu tengah-tengah trotoar. Iya. Nah di depan bis gue ini, kalau lagi jalan ya, pas lagi jalan, ada motor Supra 1, itu kakek-kakek, nenek-nenek sama anak kecil, cucunya dia mungkin. Nah satu lagi orang kayak abis mudik, karena ini abis lebaran bang, kayak dia pulang mudik itu 2 orang pemuda lah naik NMAX, naik Matic gitu. Ditubruk bang sama dia, tubruk, banting kanan, kaca pecah depan, banting kanan, ban naik ke trotoar 1, untung mobil nggak terbalik. Gue bener-bener, wah, untung mobil nggak terbalik. Itu kalau mobil terbalik gue nggak tahu tuh posisi kita saat itu gimana. Dan dari 5 orang itu 1 orang meninggal. Dan yang lebih brengsek ya bang ya, supirnya kabur. Yang 1 orang, 1 keneknya gondrong gitu, 1 cepak. Yang cepak ini yang lagi bawa mobil, dia kabur. Oh, keneknya kabur? Enggak, yang supirnya. Oh, yang supirnya? Cepak. Yang nabrak itu langsung kabur dia? Tapi ketangkap, info-infonya dia ketangkap sama polisi. Karena saat itu polisi langsung rame tuh. Karena 1 itu, jadi yang meninggal tuh yang anak kecil, yang cucu yang dibawa kakek neneknya itu bang. Jadi perutnya itu kelindes, kebuka semua. Oh itu nyata depan mata gue bang. Gue langsung mikir, gue bilang kok begini Tapi ya. sempat masuk berita nggak nih? Masuk berita bang. Ada ya? Ada. Kalau nggak salah ada kok. Di tahun berapa itu? Di 2017 ya? 2017. Indramayu. Di Indramayu. Freddy Jaya kalau nggak salah. Iya nama bisa Freddy Jaya kok. Gua Masih ada nggak sekarang tuh bisnya? Wah, gue nggak tahu dah bang. Dari situlah, dari tragedi itu gue diceramain sama polisi. Jadi kita kan langsung yang penumpang-penumpang itu langsung dipinggirin kan. Kebetulan depannya ini sampingnya showroom nih. Jadi kan mobil ngangkat 1 tuh bannya ke atas gitu kan. Udah kecelakaan segala macam di pinggir-pinggirin. Nah samping kita itu showroom. Nah akhirnya gue istirahat di showroom lah, diamanin sama si polisi ini. Polisi datang 1-2 lama-lama rame tuh. Ceramain. Yang lain penumpang-penumpang yang lain dimasukin bis dulu nih. Gue bener-bener terakhir nih ber-7. Karena gue pisah sama teman yang orang Bekasi berdelapan itu kan. Iya. Nah gue yang dari formasi gue berangkat lah. Oh mungkin karena ngeliat lu pada bawa-bawa keril kali ya? Iya, dipisahin gue bang. Kayak di anak tiri kan. Udah lu nanti aja lu nunggu bis yang lain. Emang penting ini dulu nih penumpang orang pada balik kampung gitu ya? Di situ bang, jujur demi Tuhan ya, demi Allah nih, duit sisa goceng bang. Anak-anak lapar. Logistik masih ada sisa sarden. Gue masak sarden, gue beli gorengan goceng, udah kita makan gorengan sama sarden. Gue masak di pinggir jalan itu. Wih anjing gue bilang, ini gokil di perjalanan. Sambil masak kan gue mikirin kenapa ini bisa tabrakan, bisa. Mana sepatu gue 3 ketinggalan di bis itu. Diangkut diangkut sama polisi tuh. Nah si polisi ini inilah langsung ceramah dia. Diceramain gitu. Kalian dari gunung mana? Dari Gunung Selamet pak. Kalian nih, kalau saya sarankan, besok kalian kan masih muda, sayangi nyawa kalian. Jangan mau naik bis-bis murah kayak gitu. Oh iya. Dari situ gue gak mau naik bis-bis murah, gue lebih baik mahal-mahal sekalian gak apa-apa gue bilang. Yang penting selamat ya. Yang penting aman bang. Karena gue 2 kali ngerasain tabrakan itu.
Satu lagi di Prau. Satu lagi waktu gue ke Prau 2018, itu tubruk adu banteng. Cuma Bis juga itu. Sinarjaya sama Sinarjaya. Tapi untungnya beradunya cuma spion sama spion nih. Jokinya agak keren lah. Iya, Kayak kemarin nih. Iya. Yang kemarin jokinya agak Udah pengalaman nih berarti ya. Adu banteng itu spion sama spion cetar. Anjing gue bilang serem banget dah. Kata gue bis kayak gini nih ngeri. Di situ gue kayak udahlah gue nggak mau naik. Berarti korban ini makan korban berarti ya? Yang satu anak kecil ini ya? Oh iya, yang selamat itu Cucunya makan ini? korban. Iya. Meninggal di tempat. Karena kelindes. Kelindes. Itu Kalau orang yang tuanya nyampe tuh. Ditubruk apa gimana? Dia lagi jalan pelan nih bang. Bis ini kencang terus nih. Bis yang yang gua naikin nih. Tubruk dari belakang. Dar. Wah itu serem tuh bang. Yang sedihnya itu yang pas emak bapaknya si anak itu datang. Datang. Wih gimana nggak nangis bang ya? Maksudnya gimana kita nggak sedih gitu ya? Gimana pun kita anak laki-laki ngelihat dia juga masih muda, pasangan muda, anaknya meninggal gitu, lagi dibawa kakek neneknya tiba-tiba meninggal di tempat. Wah itu kasihan banget. Umur berapa bang? Anaknya? Iya. Sekitar 3-4 tahun lah, 3-4 tahun. Masih kecil banget bang, masih kecil banget. Masih belum sekolah ya? Iya, duduk di tengah. Duduk di tengah di ini, apa namanya, di pangkuan neneknya itu. Tapi nenek sama kakeknya selamat cuma. Tapi luka-luka. Patah tangannya kalau nggak salah satu. Nah, Dan yang NMAX ini? NMAX itu luka-luka juga. Itu juga lumayan parah tuh yang belakangnya. Sempet darah-darah lecet-lecet gitu. Nah, itulah gue bilang, nih, bis Freddy Jaya. Blacklist sudah gak usah dinaikin. Iya, itu kan dulu mungkin. Dulu mungkin kali ya. Udah diperbarui kali ya. Kalau sekarang bukan diperbarui, kayaknya emang udah gak ada kayaknya. Yang udah nggak ada mungkin Udah ya. gak ada kayaknya bang. Iya. Gue sempet nyari lagi tuh, ini masih ada nggak sih bis ini nih? Agak Udah ugal-ugalan banget itu ya gitu. kacau bang. Yang kasihan yang itu, jadi dia di udah connect ini bang. Si gondrong ini yang nabrak plang tol. Iya. Oh Nah, gantian ya. Ya habis tragedi plang tol ini gantian nih sama Gantian si si cepak Cepak, nih. ya. Iya. Nah, gantian nih. Jadi gue ngerasa aman ganti supir kan awalnya. Mendingan Ternyata, dikit kali iya ya. ternyata lebih parah. Bukan nabrak plang tol. Itu pengalaman banget tuh gitu loh. Nah, itu kacau bang. Gue langsung mikir, oh bener nih kata polisi. Udah besok-besok nggak usah naik ini. Sampai sekarang tuh berarti itu begitu ya. Sampai sekarang. Dan yang lebih, wah ini bangsat banget sih bang. Menurut gue ini lebih bangsat ini. Gue kan habis kena tragedi kayak gini. Si kenek yang gondrong ini masih diawasin polisi kan. Nah, polisi yang lain masih ngejar ini si supirnya yang kabur. Nah, gue dinaikin bis lain, dibayarin sama si gondrong ini nih, si keneknya dia. Cuma nggak bayar full karena memang udah di Indramayu kan. Ya udah naik. Awalnya disuruh naik bang sama bis yang satu lagi nih. Gue sekitar jam berapa itu ya? Jam 6:30 lah, udah habis maghrib gitu, gue udah gelap. Gue baru dinaikin bis tuh sama polisi sama kenek itu. Gue dinaikin, hampir diturunin lagi gue bang, suruh nambah lagi. Awalnya gue suruh naik ya, karena udah dibayarin. Gue mikir udah gak punya duit ini kita nih. Tinggal goceng gitu ya. Iya, itu udah beli gorengan. Udah Bang. habis ya? Udah habis. Udah akhirnya, bang, sumpah bang, kita udah gak punya duit segala macam. Gak dikasih tempat, kita berdiri bang. Berdiri. Iya, ada yang Dari berdiri. Indramayu. Iya, ada yang berdiri, ada yang duduk sih, ganti-gantian aja. Udah akhirnya kita sampai Bekasi begitu. Gue bilang, wah ini gak ada hati nurani nih, gue bilang. Waktu itu ya tanggung jawab kayak minimal bayarin tiket gitu ya. Iya. Dan maksud gue ya, seenggaknya kalau dia punya ada musibah kayak gini bantu lah. Maksud gue sama si kenek yang nagin uang ini gitu bang. Gue udah jelasin semua kronologinya. Kita habis kayak gini bang. Jujur kita nggak punya duit lagi segala macam. Udah tuh dan lain-lain segala macam. Udah dia tetap nggak ngerti. Berkesan banget ya jadi cerita lu. Iya. Wah itu kacau itu. Kacau. Setelah tragedi itu bis. Di situ brengsek. Tapi yang parahnya ya anak kecil ini ya. Iya. Yang nggak tahu apa-apa. Benar, Gitu ya. dia nggak, maksudnya mungkin lagi jalan-jalan mungkin atau lagi mau kemana sama kakek neneknya tiba-tiba meninggal di tempat. Dan di situ gue kayak benar-benar ngeliat di berita bang, di koranin, Ditutupin gitu. ditutupin koran gitu. Kasian kalau gitu. Oke Bang Gaung, thank you banget nih Bang. Udah mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian yang mancing-mancing ya, sampai-sampai ada cerita kejadian kocaknya dan tragis juga Iya. ya. Sampai Seru-seru, maksudnya ada serunya, Iya, ada serunya itu loh. ada sedihnya. Tapi kan sebelum pendakian ini emang lu percaya nggak sih sama hal gaib kayak gitu? Enggak, Awalnya. sampai sekarang juga gue nggak. Lu nggak percaya? Tapi kan lu udah ngebuktiin sendiri. Iya, gue percaya gaib itu ada bang. Oke. Cuma gue nggak percaya ketika gue nggak ngusik dia nggak bakal ngusik gue. Gue percaya. Maksudnya Oke. gue selalu megang teguh hal itu. Gitu. Mencoba buat berpikir positif Iya, ya kan? makanya kenapa gue bilang nggak percaya, karena selagi gue nggak ngusik dia, gue nggak bakalan, Iya. gue nggak bakalan ketemu dia dan gue nggak bakalan. Ini semua terjadi karena ada sebab dan akibat. Mungkin nggak sih kalau lu di pendakian di gunung
Ciremai ini gara-gara buang sampah sembarangan. Bisa jadi nggak sih kayak Bisa gitu? jadi, benar. Oke. Karena di banner itu, wah itu Terpampang jelas, tulisannya bener terpampang ya? jelas. Buang Bisa sampah di buang Guti sampah Nyilingga. sembarangan. Ada yang bilang digendong Nyilingga. Gue bilang gaib. Masih ada nggak sih itu sekarang? Tulisan itu udah nggak ada ya? Kalau tahun-tahun gitu emang ada itu. Gue nggak tahu sih bang, gue sampai sekarang diajak ke Ciremai mau dibayarin atau gue dikasih duit juga. Kapok berarti ya? Gak mau gue ke Ciremai bang. Walaupun gunung lain oke ya? Oke Bang Gaung, mungkin pertanyaan ini agak melenceng ya. Menurut tuh efektif nggak sih tentang plakat-plakat yang tulisan-tulisan kayak gitu di gunung-gunung manapun itu? Kalau menurut gue bang ya, Iya. plus minus sih. Plus minus. Ada plusnya, gue setuju juga kalau ada itu buat, jadi kita lebih hati-hati gitu. Iya. Cuma minusnya, Walaupun sekedarnya nakut-nakutin ya, ya, nah minusnya itu bang, nakut-nakutin. Jadi ruang pikiran kita itu terdistract. terdistract dengan hal-hal itu, dengan kata-kata itu, dan akhirnya kita mencoba membayangkan ketika gue digendong Nyilingga gimana, Oh iya. ketika gue diikutin Nyilingga gimana. Nah itu yang membuat menurut gue minusnya di situ. Jadi ruang pikiran kita terganggu. Iya, makanya kalau nggak mau digendong ya buang sampah jangan sembarangan. Ya, gitu iya, ya kan? benar. Iya, iya. Kalau gitu kan tergantung ke pendaki lagi ya kalau kayak gitu Iya. ya. Oke, Bang, thank you banget nih Bang. Udah datang jauh-jauh dari Bekasi ya. Mau Bekasi, menceritakan pengalaman keren banget sini. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua. Atau mungkin lu mau promosiin usaha lu lagi nggak masalah sih. Apa ya? Ya intinya kalau buat promosi, jangan lupa beli topi di Unihead. Unihead ya. Ada diskon nih nggak tuh? Ada dong pasti. Ada ya. pasti ada diskon. Harga bersahabat ya. Yang lebih penting, abis lebaran gue pengen rilis single itu sebenarnya. Habis lebaran mau rilis. Nggak apa-apa kan kalau gue? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Abis lebaran gue ada mau rilis single lah, soloan, Oh, musik. musik rilis. Oke, spill Bang, apa judulnya tuh Bang? Gue lagi buat trilogi 3 lagu yang ceritanya nyambung tentang kesibukan manusia di zaman sekarang, dan menurut gue manusia itu butuh istirahat. Maksudnya manusia itu kita butuh rileks nggak sih? Oh, iya. Musik-musik kan aliran kayak folk gitu bukan? Ya folk balada. Kalau folk balada yang di grup musik. Jadi gue sama bang gue bertiga ini ada grup musik bang namanya Bahasa Aliza. Bahasa Riza. Kita bang beradik lah. Bang beradik itu. Oh, hampir sama kayak ini tuh yang di band di luar negeri tuh, The Course ya, yang Ya, keluar ya, ya, kan, ya. keren tuh ya. Cuma gue ngambilnya kita ngambil dia apa? Kalau genre sebenarnya semua general lah menurut gue. Tapi kalau orang ada yang nanya kita di genre mana, kita bilangnya folk balada. Pokoknya ada. Oke, langsung aja nih kepoin Instagramnya. Nanti Ya. di situ juga ada tuh ya. Ada Bahasa Aliza di YouTube juga ada Bahasa Aliza, di Instagram namanya Bahasa Aliza. Kalau single yang akan datang itu di Gaung Aliza. Oke. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Bang Gaung. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.